ngapain bendera anim juga kok sampai setakut itu kan, nggak masuk akal kan. Jadi itu bukan yang dikatakan makar itu tadi, Iya. bukan maksudnya. Ya kami kan juga menurut sama undang-undang kan Ya. sudah ada peraturan. Dari 5 tahun yang lalu udah sebenarnya tamat kan saya turun tamat. Mungkin di manganya yang mungkin di manganya bentar lagi mau tapi ya tahu biasanya 10 tahunan dengan bentar kita itu beda. 5 tahun 10 tahun nggak tahu. Saya kan pernah dengar teori konspirasi Mas. Ya, Gimana? Itu katanya Oda itu kan nggak beberapa tahun ke belakang ini kan dia fotonya itu tidak pernah muncul. Kalau di komunitas atau gambarnya kayak ikan gitu kan. Iya. Nah, katanya teorinya itu Oda sekarang ada di Bali, ada di Canggu, nyewa villa, garapnya itu dari situ. Gitu. Apa namanya gambar. Kan gambarnya nyeketannya cuma yang pentingnya, yang lainnya kan dikirim ke anak buahnya itu asistennya. Nah, dia tuh katanya lagi di situ karena dia lama nggak di media, jadi orang nggak tahu wajahnya Oda sekarang itu kayak apa itu nggak tahu. Kan yang ramai viral itu kan bukan fotonya Oda katanya. Ikan, gambar ikan. Gambar ikan. Ini sanungnya ini sing ibarne konsep dan lain sebagainya udah sendiri. Jangan-jangan ya. Tapi kalau sama dituduh sebagai komunitas anime atau pecinta One Piece dituduh yang tidak oleh negara itu gimana Mas sama meresponnya? Respon kami itu terlalu ya itu tadi terlalu berlebihan untuk menanggapi bendera Celira-Celira ini dibubarkan, kemudian bentuk kami mengekspresikan budaya itu sendiri. Jadi itu bukan yang dikatakan makar itu tadi, bukan maksudnya. Ya kami kan juga menurut sama undang-undang kan sudah ada peraturannya di undang-undang itu sendiri yang di UU 24 tahun 2009 kalau nggak salah 2009 itu tentang pengibaran bendera merah putih ini. Selama tidak melebihi tinggi dari bendera Sangsaka merah putih ini itu tidak apa-apa kan. Podo kayak umbul-umbul bendera bal-balan dan dan sebagainya. Kemudian kan pemerintah juga mengadakan pelarangan tersebut itu menjadi intimidasi kepada masyarakat yang mengibarkan bendera Celira. Karena dianggap membatasi kreativitas. Ya, itu juga sudah ada peraturannya di UUD 1945 yang di pasal 28 ayat 3 kalau nggak salah, itu tentang kebebasan berpendapat. Kan ngapain bendera anim juga kok sampai setakut itu kan, nggak masuk akal kan. Nggak masuk akal. Kalau ini untuk kritisi tentang politik di negara kita kan ya kan ini halus kan, nggak sampai wah merusak apapun ya, nggak sampai pandang. Karena gini Mas Arwani, karena mungkin lah ya ini pendapat saya pribadi. Saya akan mencoba berada di sudut pandang pemerintah. Di elok government kan. Karena negara kita ini mempunyai sejarah buruk tentang pengibaran bendera selain merah putih. Iya. Apa itu? Ada di beberapa pelosok perbatasan negara kita. Itu kan juga mengibarkan bendera. Bintang kejora. Nah, sekitaran bintang itulah, dan di sisi penjuru kita kan juga banyak terdengar ingin memisahkan diri pada beberapa tahun yang lalu atau mungkin saya kurang ya cuma kan nggak mungkin nakama itu sampai itu yang menjadi masalah. Ini para teman-teman hibur ini kok sampai dianggap makar itu ya. Tapi untungnya Bapak Presiden ini sudah berstatement bahwasanya itu cuma bendera enggak. Itu kata Pak Presiden ya. Tapi nanti ketika real tindak di lapangannya ya seharusnya harus. Ya itu loh Mas Wani. Yang disayangkan itu kan sampai setingkat
orang yang mengurusi politik hukum dan keamanan itu loh. Kok sampai ngurusi ini? Iya. Makanya kan Juli Roger ya. kalau di Blitar sendiri ya, di Blitar itu saya baca di Radio Patria Iya. mengutip kepala Kesbangpol. Hmm. Nah, itu kan turun anak buahnya bahasanya kalau di daerah yang ngurusi politik hukum dan pemerintahan dan lain sebagainya itu kan di Kesbangpol. Hmm. Itu sampai membuat statement agar tidak mengibarkan bendera One. ini One Piece. Beritanya. Mereka One iya, Piece. iya. Nah, Kita sepakati dulu ini bendera One Piece bagi mereka. Maksudku kok kurang kerjaan katanya Mas Wani itu tadi kan ini bendera biasa bikin komunitas pas acara komunitas kan biasa Iya. dipasang. Kan hampir sama kayak bendera Iya. bendera sepak bola dan Iya. sebagainya kan itu hampir sama. Biasanya orang yang defend tersebut memang orang yang mungkin merasa salah. Sampai ya ada satu kepala desa di Blitar itu sampai dipanggil karena guyon. Ya, paling aku besok tak masang gendera One Piece loh. Itu sampai dipanggil oleh dari pihak pemerintah dari Kesbangpol. Jadi kita harapkan setelah ini kita juga akan dipanggil. Ngeri. Ngeri. Kita akan presentasi di sana. Apa sih sebenarnya ini? Kita perlu edukasi ke masyarakat. Malah Kesbangpol kayaknya harus gendeng nakama-nakama ini. Nah, betul. Punya kecintaan, Iya. meluapkan rasa kritisnya dengan kegiatan positif itu iya. tadi. Ya. Orang rusak kan nggak ngerusak kan Mas kegiatan acaranya teman-teman One Piece Blitar itu. Ya enggak sampai rusak. Karena memang begini Pak Sur. Saya melihat dari teman-teman nakama juga bahwasanya memang akhir-akhir ini juga banyak sekali kasus-kasus yang mungkin dalam tanda kutip merugikan masyarakat. Gimana itu? Merugikan masyarakat. Ada beberapa kasus seperti kemarin rekening diblokir selama 3 bulan tidak ada aktivitas. Itu kan juga merugikan masyarakat. Ya. Apalagi apabila memang uang itu hanya digunakan untuk dana darurat. Karena tambah enak Pak Sul. Uang itu hanya digunakan untuk dana darurat, Nggak ada transaksi. ketika dia mau mencairkan ternyata rekeningnya sudah diblokir. Tapi sehari Padahal ini belum sebenarnya nggak kosong ya rekeningnya. enggak kosong ada. Ada itu tadi kan karena memang kalau kosong gimana? Itu ada berapa juta rekening dan itu sekian miliar kan? Itu nggak mungkin semuanya kosong apa? 6T malah itu ya. Malah T itu kan nggak mungkin kosong. Nah iya. Artinya memang ya orang memang sedang tidak baik-baik saja. Baik mungkin. saja. Dan memang gini, saya melihat berita-berita yang muncul hari ini adalah berita yang tidak menguntungkan masyarakat. Akhirnya ketika ada muncul bendera Jolly Roger ini, Jadi kambing hitam. pemerintah akhirnya ya juga merasa takut. Jangan-jangan ini nanti ada yang memanfaatkan. Ya kan salah satunya kenapa bendera Jolly Roger ini dikibarkan kan ya karena itu. Menurut saya itu bentuk mimpi dari masyarakat tanpa tirani teman. Itu kan termasuk peraturan yang nggak berpihak kepada rakyat kan. Itu termasuknya. Tanpa Tenryubito ya. Itu kan pengibaran bendera ini kan termasuk kritik non kekerasan. Iya. Bentuk ekspresi tadi. Bentuk ekspresi dari rakyat tentang kondisi sosial dan politik di negara kita. Jadi memang kalau nakama itu cara mengekspresikan dirinya untuk tidak setuju dengan pemerintah ya dengan mengibarkan bendera itu. Ya, kalau mungkin dari dalam juga mengibarkan wayang itu, menggerakkan wayang itu. Gawe tanggapan yang mengkritik pemerintah. Pelakonnya yang bidangnya masing-masing. Iya gitu. Ya, karena kan di One Piece itu kita membicarakan banyak aspek kritik sosial kan luar biasa. Iya. Mungkin kalau dari Mas Arwani, kritik apa yang paling Mas Arwani relevan lah dari cerita One Piece itu apa salah satu contohnya? Ya salah satunya itu korupsi, kemudian di apa itu? Apa itu? Korupsi di One Piece ya korupsi. Naruto itu kan korupsi semua. Nggak mungkin nggak korupsi. Ya. Kemudian kolusi. Kemudian sistem pemerintahnya itu sendiri yang berpihak kepada Tenryubito gitu. Kan sering menindas. Apa itu? Sajane buat Tenryubito siapa sih? Tenryubito itu termasuk ya Kaum Naga Langit. Kemudian itu kalau nggak salah itu
nganu Duriah ya apa? Duriah ya. Ya, keluarga. Keluarga dari kerajaan. Gitu. Kerajaan yang memimpin pemerintahan dunia itu. Jadi kalau bahasanya di kita itu mungkin apa Pak? Elit. Nah, elit global. Elit global. Jadi kan elit itu kan orang-orang yang tergabung dalam 20 negara kingdom. Yang dia itu menghilangkan sejarah yang tersembunyi. Jangan-jangan di suatu negara entah berantah itu juga ada yang menggugurkan sejarah katanya. Jadi dulu itu di negara entah berantah itu ada sejarah reformasi yang hari ini kelihatannya akan dibelokkan sedikit demi sedikit katanya di negara entah berantah itu katanya dari salah satu. Kalau Mas Yusril apa cerita One Piece yang paling dirasa relevan banget? Yang paling relevan hari ini ya tetap itu sampai sebelum adanya arts Kaido itu arts apa namanya? Whole Cake? Nah itu bukan Dressrosa. Bukan. Kaido sendiri apa namanya? Wano. Sebelum arts Wano itu sekarang Wano, tapi sebelum Wano itu ketika pembebasan es. Itu aku pertama lihat itu nangis, Pak. Bagaimana perjuangan Marineford di arts Marineford itu nangis aku. Dengan perjuangannya beribu-ribu bajak laut untuk menyelamatkan es. Pada akhirnya es harus terbunuh di situ. Krotok ini sudah terusnya pun ada gitu. Sampai itu. Tapi kayaknya menarik itu Dressrosa. Nah, di Dressrosa. Doflamingo ya. Lah, itu kan sebenarnya menunjukkan pemimpin boneka kan. Itu berarti pemimpin yang digerakkan oleh seseorang yang berada di luar itu. Jadi kan seperti itu. Kayak lihat Doflamingo itu mengubah orang-orang itu diciptakan kesadaran palsu. Rajanya itu kan dijadikan boneka. Dan lain sebagainya. Wah, ini kayaknya relevan. Jadi sebagai sebuah kritik sosial secara halus, katanya Mas Wani itu memang cocok. One Piece itu menggambarkan ketimbang Konoha lah ya. Iya. Aduh. Sebagainya kan. Tapi ada kabar loh, Pak. Apa itu? Setelah bendera ini dikibarkan, kalau belum ada perubahan di pemerintahan, itu teman-teman akan mengibarkan bendera pembebasan di AOT. Itu lebih keras lagi, Pak. Lebih keras lagi itu. Sasageo. Revolusi. Kan itu juga dipakai ketika kemarin di momen politik di pemilihan presiden. Kan identitas One Piece itu kan banyak ini yang tanya. Sakjane sapa sih yang menggemburkan bendera One Piece? Kan banyak netizen itu mengarahkan pada Mas Gibran. Karena ada pin selain Mas Gibran kan juga Anies itu juga sempat ke kelompok nakama dan sebagainya. Dan itu lumrah aja kayaknya. Itu juga sampai hari ini Indonesia tetap berjalan seperti ini. Nggak ada agenda-agenda makar. Karena kita sama ditekoi sopo pimpinan One Piece Indonesia, aman bilang aja Mas Gibran. Terus aman. Aku tadi sedikit mendengar Mas sebelum kesini aku membaca berita. Rasanya di Polda DIY itu kan melakukan penangkapan terhadap judol. Jadi judol itu adalah orang-orang yang memanipulasi sistem sehingga merugikan bandar. Akhirnya ditangkap. Kok malah merugikan bandar? Loh iya itu ditangkap malah. Yang melaporkan siapa? Pertanyaannya itu. Jangan-jangan yang melaporkan siapa ini? Pasti orang yang dirugikan. Bandar. Nah itu aku pertanyaannya sakit karena belum ada statement ya. Saya sampai hari ini video ini dibuat itu belum ada statement dari Polda DIY. Itu siapa yang melaporkan atau atas inisiatif sendiri? Baik sekali instansi kepolisian itu menelusuri para judol ini karena dianggap merugikan bandar. Wah. Itu thumbnailnya di berita-berita. Mungkin yang melaporkan nakama DIY. Jangan sorry. Saya harus konfirmasi ke nakama DIY. Hari ini siapa yang salah? Yang dijadikan sasaran nakama. Sudah ada mulai ini muncul katanya Mas Agus Mulyadi itu. Kalau dulu itu kan bahaya laten komunis, sekarang bahaya laten nakama.
Yang 100 400 yang 400 ada sih. Ngeri ya. Berapa? 30. Oke. Mungkin untuk sebelum kita closing lah ya. Iya. Kira-kira kegiatan One Piece Blitar kedepannya ini apa Mas? Setelah dituduh macam-macam ini, kira-kira mau bikin apa ya ini? Kan nggak mungkin kan membubarkan diri kan. Iya. Dari teman-teman itu sebagian ya itu tetap mengkritisi pemerintah itu sendiri. Jadi sebagian juga ada yang nggak meneruskan karena takut merasa terintimidasi, merasa terintimidasi oleh pemerintah itu sendiri. Ini menghalangi hak berpendapat. Nah, itu kan seharusnya kan nggak boleh, gitu, nggak boleh. Kalau kegiatan komunitas yang mungkin sebentar lagi akan dilaksanakan seperti yang happy lah, Oh, iya. selain di luar Konteks- kepada world government. Konteks pemerintahan lah. Ya kalau dekat-dekat ini mungkin ada kopdar, tapi nggak Yang besar nggak skala. besar-besaran banget. Ya kecil-kecilan lah pokok. Ada teman-teman kumpul di situ, kemudian juga bahas ini mungkin. Oh, Jika bahas ini mungkin. Tapi saya sarankan waktu dan tempatnya untuk dikip dulu karena siapa tahu bagaimana caranya Pak. karena kemarin itu di Jogja itu kan sudah ada Ngeri. kegiatan seru kan. Apa Going Ohara. Oh iya. Jadi melihat One Piece itu dari berbagai sudut pandang keilmuan. Ya. Bahkan ada bedah anatomi One Piece, One apa Piece. karakter One Piece loh. Mendatangkan ahli-ahli Pak. Asli radio apa kan? Radiografi apa Pak? Dia tuh di-scan jadi tubuhnya seperti apa, ini bentuknya tubuhnya itu di dalamnya seperti apa. Jadi dan itu kayaknya ramai kan. Rame banget. Jogja itu. Sampai mengundang spesialis itu. Dokter Kebetulan juga di Jogja Pak. Jogja kayaknya. Jogja ya Mas? Iya, tapi selama ini yang terbesar memang di Jogja itu sendiri untuk komunitas nakama. Ya, komunitas nakama yang terbesar itu di Jogja. Untuk event-event besar One Piece sendiri, untuk event One Piece itu ya juga di Jogja paling besar. Kalau event cosplay ataupun komunitas kumpul kayak yang di gedung kesenian itu mungkin tahun ini ada atau masih tahun depan? Untuk tahun ini kok kurang tahu ya saya. Itu masih planning dari beberapa IO. Oh iya. Event organizer. Kan event organizer di Blitar itu cuma ada satu. Kemudian untuk kepengurusan event-event itu sendiri itu sekarang masih sekarisdenan. Sekarisdenan bukan per kabupaten atau per kota itu enggak. Masih per karisdenan. Kadang yang Kediri itu buat event di Blitar, kadang di Tulungagung buat event di Blitar, kadang Blitar buat event di Tulungagung. Masih belum mungkin jadi masih event tahunan. ya belum masih ya. Terus untuk apabila ada mungkin dari pemirsa ini ingin daftar atau bergabung ke nakama ini seperti apa ini? Syarat administratifnya, administrasinya apakah harus tinggal ijazah harus di nasab aja. dasarnya dia. marga di enggak. Untuk teman-teman yang mau bergabung di komunitas kami itu cukup mudah. Hubungi di IG kami di One Piece Blitaraya. Nanti langsung DM aja, nanti sudah masukkan ke grup WhatsApp. Oh gitu. Jadi dari pemirsa ataupun bagi para pihak yang ingin mengetahui acara dari nakama ini seperti apa, saya harapkan dia harus masuk ke grup itu dulu. Jangan menjustifikasi. Insya Allah nanti akan dibaiat Ya, sebagai nakama. sampai di pasang dulu. Orang ditolong laut, hanya dibaca laut. Nah, kira-kira kayaknya teman-teman nakama nanti diikutkan ke BP Haji karena haji tahun depan katanya lewat lautan. Boleh lautan.
Tapi sebelumnya memakan babis apa Mas? Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi Mas Yusril. Sudah. Oke, ada ini beberapa pertanyaan langsung aja dijawab secara satu kata aja. Oke. Nah, Zoro atau Sanji? Wah. Jelas dulu. Oke. Jelas dulu itu. Dua iblis favorit? Bablis nikah. Oke. Paling membosankan bagi Mas? Paling membosankan. Di Arlong. Oh. Karakter One Piece paling overrated. One Piece paling overrated. Apa ya? Banyak ya. Sebut satu nama. Sebut satu nama. Itu. Underrated aja. Di kru SHP aja ya. Nah. Kru SHP paling underrated itu Nami. Paling penting itu. Kalau nggak ada Nami kita nyasar. Iya, tapi paling overrated itu menurut saya itu. Pulau di One Piece yang paling menggambarkan Blitar. Nanti kalau salah jawab biar dihajar sama warga Blitar. Alabasta. Assalamualaikum. Alabasta. Oke, terima kasih Oke. Mas Wani dari Sama-sama. teman-teman komunitas One Piece Blitar. Oke. Sudah rawuh di podcast Bagus Kompo. Nah, semoga kita bisa bikin event ataupun bikin kolaborasi Iya. selanjutnya. Ya kasih juga untuk teman-teman dari apa? Bakul Kompo. Channel Bakul Kompo ini sudah mengajak komunitas kami untuk melakukan podcast di channel Bakul Kompo. Oke, para Bakul Kompower yang insya Allah punya power. Kalau nggak punya power ikut nakama. Justru malah ikut nakama yang punya power. Kita akan bahas hal-hal yang menarik lagi. Kita jangan lupa untuk subscribe agar kita target kita bulan ini 5.000 subscriber. 5.000. Amin. Nanti kalau sudah 5.000 bisa komentar kira-kira challenge-nya apa. Good Team Bro siap kayang. Mas Gus siap buat anak lagi. Pak Sul siap makan murah. Kegiatan makan mulai dari sini. Mengerikan. Langsung saja di subscribe. Nanti kalau sudah 5.000 follower, subscriber, kita adakan jalan. Terima kasih. Bakul Kompo. Tekan semene Wes paham toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.